hati dan pikiran kita akan memulai ibadah. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan meluruskan dan menembus kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah kehidupan dan perlindungan kepada kami. Tolonglah kami sehingga kami tidak putus asa bila kemiskinan menimpa kami, dan agar kami tidak menyia-nyiakan pemberian-Mu yang telah kami terima. Ingatkanlah kami senantiasa agar kami tidak mempercayakan diri kepada harta duniawi. Berikanlah kepada kami iman yang teguh dan hati yang setia, agar kami tetap tahan memikul derita dalam dunia fana ini, dan kami kelak akan mewarisi pemberian-Mu kepada orang-orang percaya melalui Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin.
Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat titah yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Salam Ibu. Yes, yes. Yuk adik-adik dengan bangkit berdiri kita mengangkat pujian Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja.
adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa kan? Kembali lagi yang membawa firman Abang David dengan tema Kecil Sudah Berani. Nih cocok banget buat adik-adik yang masih kecil-kecil tapi sudah berani. Yuk adik-adik kita buka Alkitab kita 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Sudah? 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 2. Yosia, Raja Yehuda. Kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yuk adik-adik, sudah kita baca Alkitab kita, mari kita tonton video yang berikut ini adik-adik. Jangan lupa didengar dan jangan lupa dicatat apa yang penting. Yuk adik-adik kita tonton videonya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang Raja Yosia. Raja Yosia adalah raja yang mengasihi Tuhan. Raja yang baik. Dia baru berumur 8 tahun waktu dia diangkat menjadi Raja Israel. Dia berbeda, tidak seperti ayahnya Raja Amon ataupun kakeknya Raja Manasye yang melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Waktu dia menjadi raja, dia mau mengikuti perintah Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan mau dan dia mengikuti seperti yang dicontohkan oleh Raja Daud. Nah, sebagai ucapan syukurnya, Raja Yosia ingin sekali memperbaiki rumah Tuhan dan dia menyuruh sekretarisnya Safan untuk memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak karena banyak orang menyembah kepada berhala, tidak menyembah lagi kepada Tuhan. Nah, pada waktu rumah Tuhan diperbaiki, Imam Hilkia yang ada di bait Allah, yang ada di rumah Tuhan, menemukan gulungan kitab Taurat, yaitu bukunya Tuhan. Ya, dan bukunya Tuhan ini dibawa oleh Safan kepada Raja Yosia. Dan Safan membacakannya untuk Raja Yosia. Waktu Raja Yosia mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hatinya menjadi sangat sedih karena dia tahu bangsa Israel sudah tidak taat kepada Tuhan dan dia tahu Tuhan pasti marah terhadap bangsa Israel karena tidak taat. Lalu Raja Yosia mengumpulkan orang-orang Israel di depan rumah Tuhan. Dia membacakan kembali seluruh bukunya Tuhan dan meminta orang-orang untuk taat, berbalik dari jalannya jahat, lalu taat kepada perintah Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka. Dan Raja Yosia menolong orang Israel untuk taat kepada Tuhan. Dia menghancurkan patung-patung berhala, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang tidak taat, melakukan hal-hal yang jahat, diberi pelajaran supaya mereka kembali taat kepada Tuhan. Nah, Raja Yosia adalah raja yang baik. Dia membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Nah, setelah Raja Yosia dikatakan tidak ada lagi raja yang seperti Raja Yosia. Nah, adik-adik sudah ditonton kan videonya? Bagaimana videonya? Nah, adik-adik, di sini kan tertulis Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dia aja masih umur 8 tahun udah menjadi raja. Gimana kita yang udah umur 10 tahun, 11 tahun, pasti kita udah lebih dari raja, ya enggak? Sedangkan si Yosia aja umur 8 tahun sudah menjadi raja. Bang, contoh sebagai raja di kehidupan kita tuh sehari-hari kayak gimana sih? Nah, banyak banget adik-adik. Misalkan di sini siapa yang pernah dipercayai oleh mamanya di rumah? Kalau misalkan
kamu punya adik, kamu dipercayain kalau kamu disuruh jagain adiknya lagi main keluar, kamu dipercayain siapa? Pasti banyak kan adik-adik yang dipercayain sama orang tuanya yang ngejagain adik-adiknya. Nah, itu adalah salah satu tugas sebagai raja, yang dimana kita harus melindungi dan patuh perintah kepada apa yang disuruh oleh orang tua. Itu adalah salah satu adik-adik udah sebagai raja. Nah, selanjutnya lagi contohnya siapa di sini adik-adik yang pernah menjadi ketua kelas? Ada? Nah, ketua kelas juga itu adalah salah satu sebagai apa? Sebagai seorang raja, yang dimana dia harus apa Adik-adik? Dia harus melindungi teman-temannya. Kalau misalkan ada tugas, seorang ketua kelas harus memberikan perintahnya yang dengan baik apa yang telah disampaikan oleh guru, supaya teman-teman bisa mengerjakan tugas apa yang diberikan oleh guru. Dan ketua kelas juga harus patuh pada aturan yang udah dibuat oleh ibu guru dan bapak guru. Nah, itu adalah salah satu tugas seorang raja. Sama seperti si Yosia. Dengan umur 8 tahun dia sudah sebagai seorang raja. Bagaimana kita yang umurnya udah lebih dari 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun dan seterusnya, kita ada juga sebagai seorang raja. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Kita harus tahu bagaimana kita harus menjadi seorang raja, bagaimana kita harus sebagai orang yang bisa dicontoh, yang bisa dipatuhi oleh orang-orang lain. Nggak harus menjadi orang dewasa dulu harus sebagai contoh, tapi kita sebagai yang umurnya masih kecil, kita juga bisa loh adik-adik bisa menjadi patut dicontoh oleh orang-orang dewasa yang lebih dewasa daripada kita. Nah, adik-adik, mulailah dari sekarang adik-adik harus berjiwa sebagai raja, yang dimana raja itu harus selalu melindungi semua masyarakatnya dan selalu patuh kepada aturan yang telah dibuat oleh seorang raja. Nah, adik-adik, yuk adik-adik, sekarang kita tutup Alkitab kita dan kita akan berdoa. Sudah adik-adik? Nah, kali ini nggak ada ayat hafalan. Memang nggak ada ayat hafalannya adik-adik, karena kan susah untuk adik-adik ngasih bukti kalau adik-adik hafal ayat hafalan gitu. Apa adik-adik mau ada ayat hafalan? Pasti adik-adik bilang enggak bang gitu kan. Oke adik-adik, tiba saatnya kita selesai sedikit mendengarkan firman Tuhan. Jadi kesimpulannya adik-adik, kita harus sejak dari sekarang kita harus sebagai raja. Raja itu nggak harus memandang umur. Kita sudah lahir di dunia ini, kita adalah seorang raja, yang dimana kita harus sebagai orang yang dipatuh, yang dicontoh. Kita harus memberikan kebaikan kepada semua orang yang melihat kita. Nah, itu adalah kesimpulan dari firman Tuhan kita kali ini. Kita tutup tangan, kita lipat tangan, kita tutup matanya, bukan tutup tangan adik-adik. Oke, kita lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa. Oke, kita berdoa ya adik-adik. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat rahmat-Mu. Hari ini kami telah selesai mendengarkan sedikit firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga bisa menjadi seorang raja mulai hari ini Tuhan. Enggak hanya dari hari ini saja, tapi kami bisa menjadi seorang raja di hari-hari berikutnya. Ya Tuhan, berkatilah kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kami hanya berharap padamu ya Tuhan Yesus, supaya kami bisa selalu sehat dan bisa selalu mendekatkan diri kepada Engkau ya Tuhan. Dan melindungilah kami Tuhan Yesus dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Dan jauhkanlah kami dari penyakit yang lagi happening di dunia ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan hanya daripada-Mu saja kami memohon ampun dan meminta berkat kepada-Mu Tuhan. Bila doa kami tak sempurna, terimalah dalam anak-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah kita mau
Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian